Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk kembali berkumpul ke dalam pembelajaran virtual ini melalui aplikasi Zoom. Saya perkenalkan terlebih dahulu diri saya, yakni nama saya Thalia Anggi Angelina, NIM 1851040006 dari kelas PBSI 5A. Materi yang saya bawakan pada pertemuan kali ini yakni berjudul Masalah-masalah belajar. Jadi saya arahkan kepada peserta didik sekalian untuk mengisi terlebih dahulu daftar hadir di link yang telah saya kirimkan pada ruang obrolan di Zoom ini. Kemudian bagi teman-temannya, siapa tahu ada yang belum hadir, silakan untuk dihubungi terlebih dahulu. Saya tunggu selama 2 menit. Baik, sudah cukup. Saya harapkan yang baru masuk untuk mengisi terlebih dahulu daftar hadir. Baik, saya mulai. Pada materi masalah-masalah belajar terdapat 4 poin pembahasan, yakni yang pertama, pengertian kesulitan belajar, yang kedua, karakteristik belajar peserta didik, yang ketiga, gejala kesulitan belajar, dan yang keempat, kriteria kesulitan belajar. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa definisi atau pengertian dari kesulitan belajar. Menurut Sasmita mengatakan bahwa kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam proses belajar yang ditandai oleh adanya hambatan-hambatan tertentu untuk memperoleh hasil belajar. Hambatan-hambatan yang timbul itu mungkin disadari dan mungkin juga tidak disadari oleh orang yang mengalaminya. Maksudnya oleh siswa yang mengalaminya. Dan itu dapat bersifat psikologis, sosiologis, ataupun fisiologis dalam keseluruhan proses pembelajaran. Murid yang mengalami kesulitan belajar akan mengalami hambatan dalam proses mencapai hasil belajarnya, sehingga prestasi yang dicapainya berada di bawah yang seharusnya atau kemampuannya. Menurut Dajamara, kesulitan belajar yang dirasakan oleh peserta didik bermacam-macam, yang dapat dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dilihat dari jenis kesulitan belajar, terdapat adanya kesulitan yang berat dan yang sedang. Kemudian, dilihat dari mata pelajaran yang dapat dipelajari. Ada yang sifatnya sebagian mata pelajaran dan ada yang sifatnya sementara. Kemudian dilihat dari sifat kesulitannya. Ada yang sifatnya menetap dan ada yang sifatnya sementara. Dan yang terakhir, dilihat dari segi faktor penyebabnya. Ada yang karena faktor inteligensi dan ada yang disebabkan karena faktor non-inteligensi. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar secara wajar, disebabkan adanya ancaman, hambatan, ataupun gangguan dalam belajar. Lalu poin pembahasan kedua yakni karakteristik belajar siswa. Salah satu faktor penting dalam kegiatan pembelajaran adalah karakteristik siswa. Karakteristik merupakan salah satu variabel dalam desain pembelajaran. Karakteristik siswa adalah segi-segi latar belakang pengalaman siswa yang berpengaruh terhadap keefektifan proses belajar. Latar belakang dan pengalaman yang dimiliki siswa diantaranya kemampuan umum, tingkat kecerdasan, gaya belajar, motivasi, ekspektasi terhadap belajar, ciri-ciri jasmani, serta emosional. Karakteristik tersebut dapat mempengaruhi keefektifan dan proses pembelajaran. Kemudian, upaya guru dalam mengenal sekaligus menguasai karakteristik siswa membutuhkan dukungan dari banyak pihak. Jadi, guru tidak bisa sendirian mengenal karakteristik siswa tersebut.
harus ada bantuan dari pihak-pihak lain. Pihak lain itu seperti pengelola sekolah, orang tua atau wali murid, dan siswa itu sendiri. Pihak pengelola sekolah dapat membantu dengan mengadakan kegiatan yang dapat mengidentifikasi karakteristik siswa. Kegiatan tersebut misalnya tes inteligensi, tes minat bakat, dan bimbingan konseling. Selain pihak pengelola sekolah, diharapkan orang tua atau wali juga dapat memberikan masukan dan saran kepada guru menyangkut informasi tentang karakteristik anaknya. Guru juga dapat melakukan pendekatan secara personal untuk lebih mengenal karakteristik siswanya. Seorang guru yang telah mengetahui karakteristik masing-masing siswanya akan lebih mudah dalam merencanakan pembelajaran. Penggunaan metode pembelajaran yang tepat dapat membantu keefektifan proses belajar. Selain itu juga dapat membantu siswa dalam memahami konsep-konsep materi dan berinteraksi secara aktif terhadap lingkungannya. Dengan demikian, tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan dapat tercapai. Kita melangkah ke poin pembahasan berikutnya, yakni gejala kesulitan belajar. Gejala-gejala kesulitan belajar dapat diperlihatkan siswa secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Harjo Suwarno, mengatakan bahwa gejala-gejala tersebut adalah yang pertama, menunjukkan hasil belajar yang rendah di bawah rata-rata nilai yang dicapai kelompoknya. Jadi siswa tersebut memiliki nilai yang lebih rendah daripada nilai-nilai temannya. Kemudian, yang kedua, lamban dalam mengerjakan tugas dan selalu tertinggal dari teman-temannya dalam menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan waktu yang disediakan. Kemudian yang berikutnya yakni memperhatikan sikap-sikap yang kurang wajar. Jadi siswa tersebut sikapnya acuh tak acuh, menentang, berpura-pura atau bahkan berbohong, baik kepada temannya atau bahkan juga bisa kepada gurunya. Kemudian gejala kesulitan belajar yang keempat yakni memperlihatkan gejala-gejala emosional yang kurang wajar, yaitu seperti pemurung, tersinggung, pemarah, kurang gembira, malas, suka ngobrol saat proses belajar mengajar yang sedang berlangsung. Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa seorang siswa yang mengalami kesulitan belajar dapat dilihat dari tujuan yang akan dicapai dalam mata pelajaran tertentu. Memperlihatkan hasil atau nilai yang diperolehnya berada di bawah rata-rata nilai yang diperoleh kelompoknya. Selalu memerlukan waktu yang relatif lama dibandingkan dengan teman-temannya menyelesaikan tugas-tugasnya, dan kepribadian atau tingkah laku yang terkesan menyimpang. Kemudian poin pembahasan berikutnya yakni kriteria kesulitan belajar. Hadi Suparto mengatakan bahwa berdasarkan gejala-gejala saja belum dapat dipastikan apakah siswa tersebut mengalami kesulitan belajar atau tidak. Maka dari itu, untuk menentukan siswa yang mengalami kesulitan belajar diperlukan kriteria tertentu. Adapun kriteria yang dimaksud adalah yang pertama, tujuan pendidikan. Setiap mata pelajaran pasti memiliki tujuan. Adapun tujuan yang telah digariskan tersebut diharapkan dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu. Apabila ada siswa yang tidak mencapai tujuan pembelajaran sebagaimana waktu yang telah ditentukan, dapat digolongkan siswa tersebut mengalami kesulitan belajar. Kemudian kriteria kedua yakni kedudukan dalam kelompok. Masing-masing siswa dapat memperlihatkan suatu prestasi yang berbeda. Siswa dapat dikatakan mengalami kesulitan belajar apabila prestasinya berada di bawah sebagian besar prestasi teman-teman kelasnya. Dengan demikian, dapat disebut berada di bawah rata-rata kelas, baik untuk mata pelajaran ataupun dalam mata pelajaran tertentu. Misalnya, mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi, jika siswa tersebut memiliki nilai yang rendah pada mata pelajaran tertentu atau seluruh mata pelajaran tertentu, maka bisa dikatakan siswa tersebut termasuk ke dalam kriteria kedudukan dalam kelompok dan tentunya memiliki kesulitan atau masalah belajar. Kemudian, kriteria ketiga yakni kemampuan. Kemampuan adalah tingkat kecerdasan yang dimiliki seseorang. Kecerdasan setiap siswa dalam satu kelas berbeda, ada yang di bawah
ada yang di atas normal, ada yang normal atau bahkan ada yang di bawah normal. Seorang siswa dapat mengalami kesulitan belajar apabila ia tidak mencapai hasil belajar sesuai dengan tingkat kemampuan atau kecerdasan yang dimilikinya. Kemudian kriteria yang terakhir yakni kepribadian. Tujuan pendidikan di sekolah tidak hanya sekadar berharap terbentuknya siswa-siswa yang cakap dan cerdas, melainkan juga membentuk siswa yang memiliki kepribadian yang utuh, moral yang tinggi, dan memiliki perilaku sosial yang baik. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan mengenai masalah-masalah belajar. Kemudian jika ada dari peserta didik yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan tulis nama, NIM, kemudian pertanyaannya di kolom komentar di bawah ini, di ruang chat ya, ruang chat Zoom. Lalu, saya sampaikan lebih awal. Ada tugas individu yang harus kalian kerjakan, yakni tugasnya itu mengenai materi ini. Jadi kalian harus mencari satu permasalahan dalam pembelajaran, kemudian kemukakan cara penyelesaian masalah tersebut. Tugas ini dikumpulkan secara kolektif kepada ketua tingkat dan kemudian ketua tingkat mengumpulkan ke email saya. Nanti saya hubungi email saya apa ya. Baiklah, mungkin cukup untuk pertemuan kali ini. Saya tutup pembelajaran virtual kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali dipertemukan secara langsung di kampus kita tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.